Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan saya Asep Hadian Hadinata sebagai salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Metro. Saya tergabung dalam peserta pelatihan upskilling dan reskilling pembuatan bahan bakar bioetanol yang diselenggarakan oleh BB PVMP VBMTI batch ke-7 pada tanggal 6 hingga 26 Oktober lalu. Nah, izinkan saya di sini menyampaikan beberapa testimoni mengenai upskilling dan reskilling yang telah saya laksanakan, khususnya dalam pembuatan bahan bakar bioetanol. Nah, secara garis besar, pembuatan bahan bakar bioetanol itu terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu tahap prafermentasi, menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan bahan bakar bioetanol, kemudian tahap fermentasi, yaitu tahap inkubasi, mengubah gula atau karbohidrat yang ada menjadi etanol, dan terakhir adalah tahap destilasi atau pemurnian etanol yang telah kita dapatkan dalam tahap fermentasinya. Nah, pada tahap prafermentasi kami menggunakan 3 jenis bahan, yaitu singkong, nanas, dan molase. Nah, untuk setiap bahan yang kami gunakan terdapat beberapa perlakuan yang berbeda. Misalnya pada singkong kami coba kuliti, kami kupas, kemudian kami hancurkan ke dalam ukuran yang lebih kecil, lalu kami peras, kami tambahkan air, lalu setelah kami mendapatkan perasannya itu, kami uji kadar karbohidrat yang ada di dalamnya, atau istilahnya kami uji kadar Brix-nya menggunakan refraktometer. Alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, umumnya Brix atau kadar karbohidrat yang diperlukan untuk proses fermentasi itu adalah sekitar 15%. Nah, setelah Brix-nya kami dapatkan 15% dari saripati singkong tadi, kemudian kami panaskan. Lalu setelah dipanaskan, pati singkong tadi kami atur, kondisikan pada suhu tertentu, lalu ditambahkan enzim alfa amilase. Lalu kami turunkan suhunya, kami tambahkan enzim glukoamilase. Setelah itu kami buat suhu ruang dan ditambahkan isolat Vernifan atau isolat ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kami siapkan bahan untuk fermentasi tersebut ke dalam satu wadah, ke dalam satu tabung yang tabung tertutup. Kebetulan kami menggunakan proses fermentasi anaerob yang dilengkapi dengan aerator untuk sebagai saluran keluarnya gas buangan dari hasil fermentasi tersebut. Nah, adapun untuk bahan berupa nanas, kami tidak melakukan berbagai perlakuan yang signifikan. Kami hanya mengupasnya, kemudian membuatnya menjadi ukuran yang lebih kecil, lalu kami blender, kami buat permukaannya lebih halus, lalu kami melaksanakan 2 jenis variasi. Ada yang melakukan pemanasan, kemudian ada yang langsung kami tambahkan isolat atau raginya itu. Lalu kemudian kami masukkan ke dalam wadah tertutup. Nah, untuk beberapa kondisi kami tambahkan nutrisi ya, berupa urea atau zat lain yang dapat meningkatkan kinerja isolat ragi ketika proses fermentasi berlangsung. Dan itu pun sama ketika kami melaksanakan prafermentasi untuk nanas, kami uji kadar karbohidratnya atau kadar Brix-nya dengan refraktometer. Dan terakhir kami menggunakan molase sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan bakar bioetanol. Nah, untuk molase ini kebetulan kami hanya mengencerkan molase tersebut karena molase ini dasarnya adalah sebagai limbah dari proses pembuatan gula atau industri gula, sehingga Brix yang didapatnya itu relatif tinggi. Ketika sampel yang kami dapatkan itu awalnya memiliki Brix di kisaran 70 hingga 80%, sehingga kami encerkan hingga Brix-nya itu berkisar antara 15 hingga 20%. Namun yang kami kerjakan itu di sekitar 15%. Nah, kemudian untuk molase pun sama, kami lakukan beberapa variasi. Ada yang melakukan pemanasan, kemudian tanpa pemanasan, ada yang kami beri nutrisi, ada juga yang tidak kami tambahkan nutrisi. Nah, lalu kami tempatkan dalam wadah tertutup, dalam hal ini misalnya jerigen yang ditambahkan dengan aerator sebagai jalur keluarnya udara ketika proses fermentasi berlangsung. Nah, kemudian pada proses fermentasi, kami diamkan atau kami inkubasi sampel yang kami gunakan dari 3 jenis bahan tadi selama kurang lebih 4-5 hari. Nah, setelah proses inkubasi atau fermentasi tersebut berlangsung, kami pindahkan
sampel atau cairan yang telah kami siapkan tadi ke dalam suatu rangkaian alat distilasi. Contohnya rangkaian alat distilasi sederhana yang ada di lab seperti ini. Umpannya kita masukkan ke dalam labu umpan atau labu dasar bundar, kemudian kita panaskan sehingga nanti kita atur suhunya agar suhunya itu sesuai dengan suhu didih dari alkohol atau etanol. Kemudian nanti alkohol tersebut akan terpisah masuk ke bagian kondensor untuk mengalami kondensasi atau pengembunan, sehingga nanti terpisahlah etanol tersebut atau alkoholnya dari umpan atau zat hasil fermentasi sebelumnya. Nah, setelah alkohol tersebut didapat, kami pisahkan, kami cek berapa kuantitasnya, kami cek berapa kualitasnya atau kadarnya, persentasenya menggunakan alkohol meter atau hidrometer. Kurang lebih alatnya seperti ini. Kita hanya cukup mencelupkan alat ini ke dalam distilat alkohol yang telah kita dapatkan dalam proses fermentasi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan bioetanol yang telah didapat dari serangkaian proses pembuatan bahan bakar bioetanol tadi. Mulai dari tahap fermentasi dalam penyiapan bahan baku yang kita gunakan, kemudian tahap fermentasinya, inkubasi, dan terakhir adalah tahap distilasi untuk memisahkan etanol dari umpan atau dari cairan yang kita fermentasikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran singkat dari proses pembuatan bahan bakar bioetanol yang telah dilaksanakan di BBPV MPV BMTI pada tanggal 6 hingga 26 Oktober lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.